PAUD itu yang sangat susah. Jadi menghadapi PJJ, pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah, bagaimana PAUD mereka mengoperasikan gadget, kemudian hanya ini saja, yang mereka kalau misalnya gadget keluar ya nanti Cocomelon begitu kan, atau Nusarara gitu kan. Jadi atas gurunya bagaimana ini segala macam ini saya kira ke depan karena ini COVID kita tidak tahu kapan berhentinya, ini sudah melandai, tapi warning dari berbagai macam pihak termasuk gugus tugas COVID juga kita nggak boleh lengah, maka pembelajaran blended ini harus sudah dimulai. Dan kemudian saya tadi bahkan melontarkan ide gagasan bahwa ke depan jangan-jangan PAUD ini gurunya difasilitasi dengan studio misalnya, karena ada kameranya, dia bisa bercerita, bisa apa segala macam, kemudian yang itu bisa dinikmati oleh anak-anak. Guru PAUD itu faktanya ada, tapi ini belum diakui oleh pemerintahan di dalam struktur anggaran dan sebagainya, belum ada. Sehingga kalau mengalokasikan anggaran untuk itu salah. Nah ke depan saya kira nggak bisa begitu. Nah selanjutnya saya mengingatkan juga bahwa kita ini kan mengeluh karena misalnya sekarang ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu salah satunya adalah menghilangkan kesenjangan dan seterusnya, dan supaya kita juga tidak malu menjadi penduduk dunia yang tingkat literasinya rendah. Literasi, numerasi, dan sains kita itu rendah, bukan hanya di mata dunia, tapi di negara sekitar aja rendah kita. Nomor 60, nomor 60 dari 63, kan nomor 2 dari bawah namanya. Nomor 3 dari bawah, 60 dari 63 negara yang disurvei oleh PISA, OECD misalnya begitu. Nah ini jangan-jangan kita memang abai dengan pendidikan anak usia dini. Jadi kita tidak tahu bahwa golden age 0 sampai 5 tahun yang di negara lain, saya tadi contoh di negara Arab, di negara Jerman, itu sangat care dengan pendidikan anak usia dini. Tetapi di sini pendidikan anak usia dini malah kayaknya pendidikan anak usia dini seperti sekolah pada umumnya, diajar baca, diajar ini, banyak dites dan sebagainya. Maksudnya anak usia dini nggak boleh dites, diajari banyak, diberi masukan banyak, tapi tidak untuk dites. Nah itulah makanya kita banyak berkaca ke Finlandia, ke negara-negara Eropa. Pak, untuk langkah mensejahterakan guru PAUD gimana Pak? Usulan ke kementerian atau? Saya tadi usulan pertama diakui dulu di nomenklatur. Kalau tidak diakui, bagaimana cara mengalokasikan mereka? Jadi sekarang ini hanya skemanya pakai BOP, bos ada. Kalau bos SD kan? Bos SD. Kalau PAUD artinya gitu. BOP saja. Nah, skemanya itu saja. Langsung ke guru PAUD. Bagaimana langsung ke guru PAUD? Nomenklatur guru PAUD itu tidak ada. Jadi saya gimana caranya? Akui dulu. PAUD itu ada gurunya yang nanti masuk dalam nomenklatur guru gitu. Ini nanti tugasnya Pak Muhammad Hasbi, nanti didorong oleh kabupaten kota dan seterusnya, karena mereka harus diakui dulu. Jadi mereka di kabupaten juga diakui, di provinsi juga diakui. Kalau ini provinsi enggak ya, karena provinsi kan SMK, SMA, dan pendidikan layanan khusus ya. Nah itu, tapi kalau SMP ke bawah kan kabupaten. Jadi diakui lebih dulu. Kalau tidak diakui, bagaimana caranya memberikan kesejahteraan buat mereka? P3K aja nggak bisa. PNS apa lagi? Jadi tidak ada. Guru PAUD PNS kan? Guru PAUD P3K tidak ada sampai sekarang. Dan kalau aturannya belum berubah, afirmasi terhadap mereka, perhatian pemerintah kepada mereka belum sampai pada wujud, sampai secara administratif diakui, ya mereka tidak bisa. Hanya bisa dari iuran, bantuan yang tidak boleh setiap tahun, ya. Bantuan sesuai dengan hibah kan nggak boleh setiap tahun berturut-turut. Jadi saya kira kasihan, itu saya kira pejuang semua itu. Iya, betul. Sudah tahu bahwa nasibnya begitu, tapi dijalani itu luar biasa.
Oke. Gitu ya? Benar Pak, itu memang nggak ada nomenklaturnya. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat strukturnya, guru PAUD itu memang terbagi atas dua. Yang pertama guru PAUD formal, ini dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 memang diakui sebagai guru. Tetapi ada guru PAUD yang di jalur non formal yang tidak tercantum dalam undang-undang itu, yaitu guru PAUD di tingkat kelompok bermain, TPA dan SPS. Inilah yang dimaksud oleh Pak Fikri tadi, guru yang tidak diakui. Kenapa? Karena tidak tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Oleh karena itu ke depan tentu, karena ini undang-undang, tentu nanti Kemendikbudristek akan bekerja sama dengan teman-teman di Komisi 10 DPR RI agar ini bisa kita sesuaikan sehingga semua guru PAUD itu baik yang formal maupun non formal dapat diakui dalam skema Undang-Undang Guru dan Dosen sehingga mereka bisa memperoleh hak yang sama dengan guru-guru yang lain. Dan sejauh ini hak yang mereka peroleh apa Pak? Ya, tadi Pak Fikri sudah menjelaskan bahwa di samping BOP, jadi sekarang itu BOP jauh lebih fleksibel dibanding dengan yang dulu. Sejak Menteri kita Pak Nadiem Anwar Makarim menjabat sebagai Menteri, kebijakan beliau yang pertama sekali adalah bagaimana membuat skema penggunaan BOP ini lebih fleksibel dibanding sebelumnya. Jadi tidak diatur lagi prosentase, tidak diatur lagi skema pembiayaan sehingga alokasi BOP ini bisa dipakai untuk membiayai kesejahteraan guru di samping untuk yang lain. Nah, ini ditentukan oleh sekolah, bukan lagi oleh Dinas Pendidikan, bukan lagi oleh Kemendikbudristek, bukan lagi, tapi ditentukan oleh sekolahnya berapa persentase dari BOP itu yang bisa dialokasikan untuk membiayai kesejahteraan guru. Nah, tentu kita juga di sini mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Bapeda untuk mengalokasikan tambahan biaya kesejahteraan guru. Karena kenapa? Secara konkuren melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, guru ini kan guru PAUD itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota, sehingga tentu kita berharap peran aktif dari pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dan tentu yang terakhir tentu melalui iuran tadi, tapi kan kita tidak berharap banyak melalui hal ini. Karena kan guru PAUD kita itu melayani peserta didik yang sebagian besar dari mereka berada di kelas menengah atau di bawahnya, sehingga kita berharap bahwa peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat lebih signifikan di sini. Pak, itu BOP itu dari APBN atau APBD? Dari APBN. Jadi APBN. Untuk tahun ini kita mengucurkan BOP sebesar 4 triliun kepada 6,9 juta peserta didik di seluruh Indonesia. Guru PAUD itu? Enggak, jadi BOP itu adalah biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ya seperti BOS. Ya seperti BOS. Jadi peruntukannya dapat diatur oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi itu termasuk untuk membiayai kesejahteraan guru. Itu distribusinya per PNM berapa itu dapatnya? Jadi dihitung per peserta didik. Jadi saat ini dihitung 600 per peserta didik per tahun. Jadi perkaliannya sesuai dengan jumlah peserta didik. Tetapi ke depan kita mendorong agar BOP ini menggunakan indeks kemahalan konstruksi, di mana BOP ini akan dihitung berdasarkan kesulitan daerah tersebut. Jadi semakin sulit wilayahnya, maka akan semakin besar BOP yang diterima. Yaitu untuk menciptakan rasa keadilan bagi satuan pendidikan yang berada jauh dari lokasi di ibu kota kecamatan misalnya, ibu kota kabupaten, atau mereka yang kesulitan transportasi, akses, telekomunikasi dan seterusnya.